Nah tapi gue masih belum mau pindah nih soal bahas LGBT. Bagus triggernya. Maksudnya semenyeramkan apa gitu LGBT ketika oke lah katakan dia sudah terjun ke sana gitu ya. Mungkin kan teman-teman Indonesia ini kan kadang keluar LGBT karena ya dia nggak merasakan langsung ketika depan mata ngeliat LGBT gitu ya. Nah semenyeramkan apa waktu itu bayangan info-info dia di negara tersebut ataupun bahkan di Rusia apakah ada gitu, padahal terlepas dilarang karena kan itu sebuah ideologi ya. Nah itu gimana menurut dia? Oke, ini menarik sih. Ini maksudnya ini based on experience gue ya. Gue bicara apa yang gue alamin. Jadi gue ada sempet discuss sama salah satu temen gue orang Taiwan di sini. Dia ini ateis. Dia ini ateis. Kemudian kita membahas masalah LGBT ini nih, Deal. Jadi kayak intinya dia sendiri ya yang ateis gitu ya. Kalau gue kan emang sudut pandang gue Islam kan nggak boleh gitu ya. Secara sudut pandang temen gue yang Taiwan yang ateis ini, dia mengatakan bahwa salah satu kerugiannya itu adalah penyakit. Penularan penyakit itu cepet banget. Ini based on teman gue ya. Gue lagi-lagi kayak discuss dia sendiri yang nggak punya nilai-nilai keislaman ya istilahnya ya di dalam dirinya. Dia sendiri bilang, aku sangat nggak setuju banget sama LGBT karena ya gimana populasi manusia ke depannya gitu kan. Yang kedua terus penularan penyakit itu cepet banget dan itu peluangnya besar banget ketika orang itu menjadi LGBT gitu istilahnya kan. Terus tatanan masyarakat itu bisa rusak gitu. Dan dia tuh maksudnya sampai mengatakan itu, gue kayak yang wah, orang yang enggak Islam aja tuh pemahamannya segininya ya gitu maksudnya. Itu sih singkat-singkatnya gitu. Kenapa LGBT ini kalau misal orang yang misal belum paham ya secara sudut pandang Islam ya, coba deh dipahamin secara impact-nya gitu. Impact-nya tuh apa ke dalam tatanan masyarakat kita tuh apa gitu istilahnya. Kayak temen gue yang ateis ini tadi gitu. Oke, menarik ya. Karena memang kalau kita sedikit bahas LGBT, apa kita apa ya? Dan jangankan dari sisi Islam ya, dari sisi rasional dan logika sebenarnya kan itu di luar fitrahnya manusia ya. Hewan aja berpasangan ya, bahkan tumbuhan pun ada pasangan ya, gitu kan. Itu masuk manusia kan melenceng ya, seperti itu. Nah, oke. Akhirnya dia memilih Rusia. Rusia katakanlah tadi ada beberapa peraturan yang mungkin tidak se ekstrim negara lain gitu ya. Nah peraturan apa lagi yang kira-kira di Rusia ini lebih safety buat Muslim untuk belajar di sana sih menurut dia, selain tadi ada LGBT gitu? Gue actually waktu itu nggak terlalu mempelajari peraturan ya, cuma ya 2 fokus itu aja ketika gue mau datang ke sini. Gue lihat populasi muslim yang cukup tinggi, cukup berkembang gitu kan ya. Terus yang kedua ya LGBT dilarang ya, bagi gue kayak insya Allah cukup sih, karena gue nggak bisa yang minta yang punya banyak mau gitu loh Dil. Karena gue sadar ya, pilihan gue adalah di Eropa. Eropa ya basic sendi-sendi kehidupannya ya memang kebebasan gitu kan ya. Ya mau nggak mau pasti gue akan dapat banyak hal yang sangat bertentangan sama agama gue. Dengan 2 poin itu aja, persentase muslim yang banyak dan LGBT dilarang tuh bagi gue udah cukup aja gitu. Kayak gue grateful aja gitu ada negara yang seperti itu. Jadi gue nggak kayak yang bagian yang misal at least dia nggak melarang jilbab gitu loh dia. Kan banyak negara di Eropa yang melarang jilbab gitu kan. At least gue bebas untuk menggunakan hijab. Secara data memang perkembangan Muslim di Rusia itu cukup signifikan ya, seperti itu. Nah Rusia itu kan dengan sistem komunis ya. Itu komunisnya itu gimana dia? Maksudnya apakah mirip? Oh gitu. Emang sekarang bukan komunis? Sebenarnya orang yang nggak banyak orang tahu ya. Oke, yang terkenal tuh kayak gue ya, termasuk gue ya dulu sebelum berangkat. Ih, komunis nih nanti gimana gitu kan. Tapi ternyata aslinya Rusia itu ya sebelum ada Uni Soviet itu ya. Ketika gue belajar di kelas persiapan tuh kan diajarin sejarahnya juga. Mereka tuh Kristen Ortodoks. Mereka tuh banyak banget Kristen Ortodoks. Dan even maksudnya presidennya aja kan menganut agama itu gitu. Kristen Ortodoks. Jadi ateis itu ada ketika ya muncul Uni Soviet itu gitu istilahnya. Nah tapi kebanyakan tuh kalau emang yang orang Rusia asli ya itu menganutnya Kristen Ortodoks. Jadi kayak guru-guru gue, dosen gue itu rata-rata ya Kristen Ortodoks itu. Dan itu which is mereka pun cara
Misal kalau misal ke gereja gitu kan, mereka tuh juga pakai penutup kepala dan kalau ketemu sama istilahnya semacam pendeta kayak, pendetanya gitu, itu tuh kayak pakainya tuh, gamis kayak orang Islam gitu loh dia. Bahkan yang kalau di kita ustazah ya, kalau di mereka saya nggak tahu apa yang gitu ya, apa sebutannya, itu tuh dia pakai hijab, bener-bener kayak hijab dan itu tuh bener-bener pakai gamis dan bener-bener pokoknya kayak orang muslim dia tertutup semuanya gitu. Jadi susah membedakan kan ini orang Islam apa ortodoks ya gitu. Oh jadi dia meres Kristen ortodoks ya, seperti itu. Berarti dia nggak seperti yang digambarkan orang, wah Rusia komunis patokannya dengan Tiongkok. Kita tahu kan Tiongkok cukup sangat keras komunisnya seperti itu. Di sana seperti itu nggak? Maksudnya masyarakatnya itu, kalau kita di Tiongkok kita tahu masyarakat memang pemerintah tuh mengatur sekali. Nah kalau di sana itu bagaimana? Kalau di sini ya, memang basically mereka Kristen Orthodox gitu ya. Cuma ya banyak juga yang ateis gitu loh dia. Dan Oh, pertama gue mengira ya, maksudnya gue adalah salah satu orang yang padahal tahu lah buta politik gitu kan. Dulu mengira kayak kalau misalnya Rusia ada hubungan sama Tiongkok atau which is China gitu ya kita sebut gitu, itu nggak akan ngefek banget ya, paling ngefeknya ke perdagangan ya kan. Ternyata dalam hal pendidikan pun itu tuh sangat ngefek dia. Jadi banyak banget mahasiswa dari Cina yang itu ke sini, terutama sejak perang ini. Jadi hubungan ya, jadi maksudnya ternyata ya hubungan antar dua negara ya yang kita bilang hubungan politik itu ternyata sangat mempengaruhi juga ke ranah pendidikan dan kemasyarakatan. Jadi banyak orang-orang Cina yang akhirnya ke sini entah untuk tinggal, bekerja maupun berpendidikan gitu. Actually di tahun gue aja tuh orang Cinanya banyak banget mahasiswa baru dari Cina gitu. oh, Ternyata itu ngefek ke situ gitu dan ya, masyarakat Cina juga ya walaupun basically Kristen Ortodoks ya nggak sedikit yang ateis ya, maksudnya yang kayak tadi, Fadil bilang komunis gitu ya masih ada juga gitu. Gitu. Cuma kalau mengatur, Rusia itu ya maksudnya kalau dibilang otoriter bukan otoriter ya, lebih kepada ya memang, kalau Indonesia kan demo dan sebagainya, di sini ya nggak ada kayak gitu. Semua tuh udah jelas. Menurut gue, nggak butuh demo lagi karena semua tuh peraturannya sudah sejelas itu gitu loh. oke. Nah ngomongin kultur saat pertama kali dia ke sana, so kultur apa terutama sebagai muslimah ya, karena kan kalau sebagai muslim ada lebih nggak terlampau kayak perempuan ya yang mungkin lebih ketat kayak harus pakai jilbab dan sebagainya. Kalau laki-laki masih bisa lebih oke lah, ke pakaian bisa nyaru-nyaru kayak gitu ya. Nah subkultur apa yang pertama kali di sana ketika dia rasakan sebagai muslimah yang sedang belajar di sana?